Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smamda. Welcome to Smamda Podcast, only on the outstanding Islamic School dengan aku Hanum Dan aku Nova. Halo, jadi kita di sini teman-teman, kita punya nama khusus buat episode ini ya. Benar. Jadi, apa nama khususnya itu? Nama khususku hari ini adalah Hanum Alio Olio. Dan aku adalah Nova Spaghetti. Ya, kenapa kok kita menamakan di kita itu hari ini? Karena lihat Episode nanti. kali ini tuh spesial banget ya. Kalian harus spesial. menonton sampai akhir ya teman-teman. Soalnya seru dan menegangkan. Apa Menegangkan? Enggak dong. Ada menegangkannya ya teman-teman. Iya, jadi Nov, kamu hari ini gimana kabarnya? Baik banget, alhamdulillah. Emang iya. Emang kamu kenapa? Kabarmu Aku- gimana hari ini? Aku hari ini lumayan pusing sih Nov. Apa yang dipusingin? Soalnya apa? kita kan udah kelas 12 kan sekarang. Aku tuh pusing kayak nanti mau kuliah di mana, kayak overthinking gitu loh. Masa kamu enggak? Overthinking lah, apalagi kelas 12 tuh tinggal dikit banget nggak sih? Iya sih. Jadi aku tuh masih bingung gitu loh. Nanti aku mau kuliah di mana, jurusan apa gitu. Kalau kamu enggak? Sebenarnya aku udah terfikirkan sih, aku cuman pengen kuliah di Surabaya aja untuk saat ini. Kalau kamu di mana pengennya? Kalau aku tuh dulu pernah nih punya mimpi besar buat kuliah di luar negeri, Nov. Wow, keren banget. Kayaknya semua orang nggak sih mimpi besarnya kuliah kan di kayak luar negeri? keren banget gitu kan. Benar-benar. Terus juga, tapi aku tuh bingung gimana cara mencari informasi gitu loh buat apply di university-nya juga, abis itu nyari beasiswanya juga. Aku tuh bingung gimana caranya. Kayaknya episode kali ini tuh pas banget buat kamu dan juga buat Sobat Smamda yang ada di rumah. Ya, Karena kenapa Num? Gestar hari ini kita tuh spesial kan ya Iya, guys. kita- Teman-teman benar-benar betul. spesial banget. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja Kita sambut Kak Apta. Apta. Halo Kak Apta. Hai, nama aku Paramesti Apta Maharani Susila, biasanya dikenal Apta. Aku alumni Smamda lulusan tahun 2020. Wow, Kalau gimana? tahun 2020 tuh berarti 3 tahun yang lalu. kita udah masuk belum sih? Belum dong, kita masuknya 2021. Oh iya, berarti setelah Kak Apta lulus tahun depan ya kita baru Iya. masuk. Benar. Kak Apta sudah berapa hari nih Kak di Indonesia? Aku udah 2 minggu. 2 minggu. Iya. berarti pulang itu baru September ya? Iya. Udah Gimana? kemana aja Kak Ah, di Indonesia? cuman di Jakarta sama ke Sidoarjo aja. Di rumah. Di rumah ya? Iya, terus gimana nih? Setelah mungkin udah lama nggak sih belum pulang ke Indonesia atau? Terakhir pulang ke Indonesia 2021. Hmm. Berarti udah hampir 2 tahun. Iya. Berarti gimana? Dengan perubahan Iya, yang ada kangen di nggak, Kak? Heeh, sini. Pasti kangen banget, apalagi makanan ya, karena Indonesia makanannya ngangenin. Ngangenin kenapa tuh? Kok Nasi ngangenin? Padang. Nasi Iya Padang. dong, nggak ada nasi Padang di Itali. Nggak ada ya? Adanya Nggak ada. Alio Olio. Spaghetti. Sesuai sama nama Nama kita kita hari hari ini, ini, benar-benar. Boleh ceritain nggak sih Kak Apta ini tuh sekarang lagi kuliah Di mana? Oke, aku sekarang kuliah di University of Rome Tor Vergata atau bisa dikenal University of Rome 2, which is dia adalah University of Rome nomor 2. Dan aku mengambil jurusan BA Global Governance in Science Technology Major. Jadi basic aku di Political Science, tapi fokus di spesialis pengembangan sains dan teknologi. Wow, itu jurusannya gimana Kak? Kalau Oke, boleh tahu. jurusan ini adalah mirip dengan political science, tapi kita dibagi menjadi 3 bagian. Ada political science yang fokus pada ekonomi, ada bagian fokus international relation, dan seperti Kak Apta di pengembangan sains dan teknologi. Di bagian Kak Apta fokus dalam ilmu pemerintahan yang fokus di pengembangan sains teknologi seperti membuat policy climate change atau renewable energy. Benar-benar. Berarti itu masuk nggak sih sebenarnya sama jurusannya Kak Apta waktu SMA? Itu sedikit beda ya, karena Kak Apta dulu masih ada IPA IPS, sekarang mungkin Semamda udah berubah sistemnya. Dulu Kak Apta basicnya ada di IPS, Iya. tapi karena Kak Apta suka banget matematika dan geografi, akhirnya Kak Apta mau cari jurusan yang semi IPA dan IPS, yaitu di BA Global Governance in Science Technology Major. Oh Kalau gitu. Di Indonesia ada nggak tuh? Di Indonesia ada nggak Kak? Sepertinya belum ada karena Belum ini ada ya? salah satu-satunya jurusan yang ada di Italia.
keren. Gitu keren. Tepuk tangan dulu. Salah satu jurusan yang ada di Italia di Indonesia nggak ada ya teman. Iya. Ini cuma satu-satunya di Italia. Jadi kalian kalau mau nyari di misalnya di negara lain mungkin belum ada, hanya ada di Italia. Oh gitu. Terus Kak Apta kemarin kan aku sempat lihat Kak Apta keliling ke kelasnya di Semamda nih buat bercerita tentang kuliah selama di Italia. Nah itu Kak Apta waktu SMA punya cerita-cerita tertentu nggak? Kayak menarik gitu. Sepertinya belum pernah ya, karena dulu Kak Apta nyari informasi pure sendiri, meskipun Kak Apta sering ke BK, tapi Kak Apta tidak mendapatkan informasi tentang negara-negara di Eropa karena alumni Semamda dulu kebanyakan ke China, ke Jepang atau ke Malaysia, dan itu bukan salah satu negara impian Kak Apta, jadi Kak Apta cari sendiri. Tapi BK juga memberi informasi banyak tentang kuliah di luar negeri, dan juga beberapa kali ada agensi pendidikan yang datang ke Semamda untuk mempromosikan pendidikan di Eropa. Dan dari situ Kak Apta mulai yakin untuk memutuskan kuliah di Eropa, tepatnya di negara Italia. Oh gitu. Terus awal mulanya Kak Apta buat tertarik buat masuk di kuliah di luar negeri itu gimana Kak? Sebenarnya Kak Apta itu orangnya dulu ambisius untuk mendapatkan sesuatu, dan Kak Apta tidak mau menutup semua pintu kesempatan. Misalnya Kak Apta mau kuliah aja di Indo, Kak Apta bukan tipe yang seperti itu. Kak Apta mikir bahwa kuliah ke luar negeri itu dapat membuka pikiran Kak Apta yang belum pernah Kak Apta lihat, karena di Indonesia saja orangnya mungkin tidak terlalu beragam. Ketika Kak Apta ke luar negeri, Kak Apta akan belajar banyak banget budaya dan ilmu yang belum pernah Kak Apta pelajari di Indonesia, dan itu yang membuat Kak Apta benar ingin sih. keluar dari zona nyaman. Zona nyaman ya. Pengen keluar nggak kamu? Pengen keluar. Mau dong. Pengen. Untuk berkembang kita harus keluar dari Benar, zona nyaman ya Kak. benar, harus tetap berjuang juga kan, dimanapun, di negara manapun kan. Terus kalau misalkan nih, dulu Kak Apta itu SMA punya cerita menarik yang pas di SMA nggak sih? Kayak misalkan, Iya. atau Kak Apta nih merupakan salah satu dulu ya anak yang famous ya kalau zaman Iya, sekarang. mungkin Atau famous. gimana tuh? Oke, jadi Kak Apta dulu Kak Apta termasuk siswa yang lumayan berprestasi, tapi nggak terlalu berprestasi. Dulu Kak Apta Berprestasi ranking sih, 1 di kelas itu Wow. 3 tahun berturut-turut. Tapi bukan Keren. berarti Kak Apta pintar. Tapi waktu dulu Kak Apta itu suka banget geografi. Dulu Kak Apta ikut klub sains geografi yang diguri oleh Bu Inka. Dan dari situ Kak Apta mulai menemukan passion di Semamda. Sepertinya meskipun Kak Apta mengambil kelas IPS, tapi bidang ilmu pengetahuan alam itu juga menarik gitu. Jadi gitu. dari situlah Kak Apta memikirkan bahwa sebenarnya di Semamda meskipun kalian kelas IPS, tapi kalian bisa menjangkau bidang di ilmu pengetahuan alam itu. Jadi ya itu bagian jadi kayak pengalaman Kak Apta yang menarik di Semamda, karena bisa mendapatkan bukan hanya ilmu IPS saja, IPA juga Kak Apta IPA bisa juga, dapat. Berarti nggak cuman apa yang kita pilih ya, berarti Iya. apa yang kita kuasai itu juga bisa Iya. dikembangkan langsung di sini ya. Nah terus ini gimana caranya ya Kak untuk mencari minat dan bakat? Pasti kan Sobat Semamda yang menonton dan aku sendiri juga itu masih bingung gitu loh. Masih bingung cara mencari minat dan bakat kita. Oke, untuk minat dan bakat, kalian udah bisa merasakan ketika menginjak kelas 10. Biasanya ada beberapa pelajaran yang kalian sukai atau kegiatan yang kalian sukai, karena nggak semua siswa-siswa Semamda misalnya yang suka mata pelajaran. Di bidang akademik ada juga yang misalnya suka Olahraga basket, juga ya. iya. Dan di situ kalian mulai shaping your passion. Jadi kalian mulai tahu passion kalian apa. Dulu Kak Apta tahun pertama kelas 10 itu Kak Apta mikir geografi kayaknya lumayan nih, tapi hanya sebatas itu. Pas kelas 11 12 Kak Apta udah mikir, wah geografi ini ternyata sangat cocok buat Kak Apta. Dari situ Kak Apta jalanin, dan jangan suka membagi banyak hal. Misalnya aku suka ini, semuanya kalian suka boleh, tapi pasti ada salah satu condong Diperdalam gitu ya, Kak. itu kalian harus fokus dari situ. Dan ketika kelas 12 kalian akan mulai fokus, jangan dengarkan orang-orang yang tidak menyukai kalian atau yang mencoba untuk menghalangi impian kalian. Terus kejarlah sesuai dengan passion kalian itu. Ya, say no to haters ya. Iya. Say no to haters. Bye bye. Bye bye. Bye itu nggak sih. Iya, jadi
Terus awal mulanya Kak Apta dulu mencari informasi tentang kuliah tuh gimana Kak? Oke, jadi Kak Apta dulu mulai cari di Instagram Perhimpunan Pelajar Indonesia di Italia atau kita bilang PPI Italia. Instagram mereka adalah organisasi mahasiswa Indonesia di Italia. Mereka sangat aktif memberikan informasi tentang universitas di Italia maupun beasiswanya. Dan setelah Kak Apta sudah menemukan banyak universitas yang menurut Kak Apta bagus, Kak Apta recheck lagi di website official universitas tersebut. Kemudian di universitas tersebut mereka juga mempunyai option scholarship, dan Kak Apta buka, ternyata mereka membuka beasiswa untuk S1, S2 maupun S3 untuk international student. Dan di situ gitu. Kak Apta sudah yakin dan Kak Apta apply. Susah nggak sih? Itu susah-susah gampang selama kita semangat, kita punya tujuan satu, itu harus kita dapatkan gitu. Jangan belok-belok kemana-mana, harus fokus pada salah satu tujuan. Mungkin kalian boleh mendapatkan plan A, B, C, tapi fokuslah ke plan A. Kemudian kalian harus siap dong menerima resiko ketika plan A gagal. Jangan langsung sedih, cobalah plan B, seperti itu. Oh, kita harus punya rencana cadangan gitu ya Benar, Kak? rencana yang di luar nalar, Di luar ekspektasi, di iya. luar nurul ya, Betul. rencana di luar nurul. Terus kalau misalkan udah di Itali nih kita bahas Kak Apta ketika udah di Itali. Pertama kali bener-bener menginjak di Itali itu rasanya gimana? Oh, rasanya seneng banget dong. Kak Apta akhirnya bisa ke Eropa meskipun sendirian waktu itu. Kak Apta datang ke Italia Ya, kondisi sendirian. COVID, jadi tidak ada aktivitas manusia seperti kota mati. Meskipun begitu, Kak Apta tetap bersyukur karena akhirnya bisa menginjak ke negara Yang di Eropa. Julius Caesar berada, Wow, yaitu Roman Empire. Di situ banyak hal yang belum pernah Kak Apta tahu. Di situ Kak Apta mulai belajar lagi bagaimana cara naik transportasi sendirian, membeli tiket, dan sampai ke akomodasi Kak Apta, yaitu kosan Kak Apta dengan selamat begitu. Awal-awal berarti susah nggak sih Kak? Iya. Untuk beradaptasi sama Bener-bener. lingkungannya. Bener-bener. Iya, pasti susah. Meskipun kalian misalnya ke Malaysia, mungkin juga masih susah meskipun itu satu rumpun begitu. Jadi mungkin dalam makanan agak susah untuk beradaptasi karena kita di Indonesia dengan spices yang strong, sedangkan di Italia mild, kayak dia hanya lada, gula dan garam bumbunya, sedangkan di Indo kita punya rempah-rempah yang sangat kuat, pedas juga. Di situ Kak Apta mulai kayak Kak Apta akan mencoba masak setiap hari. Di situ ada timbul rasa surviving, jadi harus survive dengan memasak, meskipun dulu SMA Kak Apta nggak bisa masak gitu. Karena emang Kalau sendirian di ya sana, Kak ya. Iya. Di sana masak ya? Iya, Kak Sampai Apta sekarang? masak. Iya, karena itu menghemat uang juga dan lidah kita juga cocok. Sesuai dengan Iya. selera kita ya Kak. Di sana berarti kalau nyari makan nggak yang susah, cuman memang lebih ke rasanya aja yang beda Iya. daripada kita. Iya, karena semuanya pasti dicampur dengan cream atau milk atau juga keju. Karena di Italia kita terkenal dengan carbonara, lasagna atau spaghetti tadi. Jadi Enak tuh itu lasagna. bumbunya pasti dengan Rasanya. cream. Bener, rasanya apalagi rasanya di Indonesia ya enak lah. Ini belum lagi nyobain di Italia. Pasti Iya, kayaknya alio lebih aku pengen enak nyoba nggak sih alio Bener-bener. di sana. Benar, rasanya lebih enak gak sih? Oh iya, Kak Apta aku mau tanya sesuatu. Iya. Kan Kak Apta kalau pas daftar kuliah negerinya itu menggunakan agensi atau enggak? Oke, Kak Apta pure sendiri mengurus semua dokumen sampai nyampe di Italia sendiri. Jalur mandiri, maksudnya bukan mandiri dengan agensi. Kak Apta berusaha sendiri. Itu step-stepnya gimana Kak? Mungkin sobat Semamda yang Di rumah. penonton membutuhkan Iya, gitu. jadi. Oke, step-stepnya tadi. Pertama, kalian harus stalking dari Instagram masing-masing PPI, yaitu Perhimpunan Pelajar di Italia atau di Prancis misalnya. Di situ PPI Italia punya banyak sekali informasi yang mungkin akan jadi referensi kalian untuk memilih universitas di Italia. Kemudian kalian harus memvalidasi universitas itu di official website. Setelah kalian udah buka, kalian pasti tahu di situ ada deadline-nya atau
di kampus dan jurusan-jurusannya. Misalnya iya. kayak Kak Apta di Tor Vergata University, di situ ada BA Global Governance, mereka juga put syarat-syaratnya apa aja, dan mereka juga punya scholarship. Dan di situ kalian mulailah kumpulkan dokumen-dokumen yang memang dibutuhkan. Jika memang nanti ada tes, boleh, jadi kalian bisa ikut tes, mulai belajar lagi seperti Kak Apta dulu ikut tes terbuka dengan seluruh pendaftar di dunia. Dunia. Wow, Iya, Itali aja ya? seluruh semuanya mulai dari benua Afrika hingga Asia, semuanya. Jadi Di dunia. itu salah satu challenging buat Kak Apta agar bisa sekolah di University of Rome Tor Vergata. Kemudian setelah itu ketika syarat kalian penuhi, ya kalian tinggal apply, submit application, dan kemudian ketika kalian sudah mendapatkan letter of acceptance, kalian bisa mulai untuk apply beasiswanya. Itu requirement-nya apa aja, Kak? Itu sangat general seperti transkrip nilai atau ijazah jika kalian sudah punya ijazah. Kalau misalnya kalian belum dapat ijazah, kalian bisa menggunakan transkrip nilai semester terakhir di tahun kalian dan tidak boleh kurang dari nilai 7 rata-rata rapotnya. 8 ya. Berarti ya di atas 7 ya. Iya. Itu disamain apa gimana, Kak, sama pendidikan di sana? Iya, nanti akan berurusan dengan Italian Embassy di Jakarta. Jadi mereka yang akan menyetarakan nilai kalian di Semamda setara dengan SMA di Italia. Dan juga yang paling penting adalah English Certificate, atau juga kalian bisa mengikuti wawancara tes English yang disediakan oleh University of Rome Tor Vergata. Kemudian juga kalian butuh motivation letter. Motivation letter ini apa? Ini adalah bagaimana sih kalian mau kuliah di sini, apa motivasi kalian, jurusan kalian yang mau pilih apa, dan feedback apa yang bisa kalian bawa ke Italia dan Indonesia, seperti itu. Oh, kalau motivation letternya sendiri, Kak Apta belajar dari mana buatnya? Oke, Kak Apta biasanya dulu belajar dari motivation letter anak-anak di Harvard atau Cambridge. Mereka punya jurnal di Google Scholars, mereka punya banyak contoh, dan itu yang membuat Kak Apta bisa diterima dan mendapatkan nilai tinggi untuk motivation letter Kak Apta. Berarti emang harus bener-bener cari info dan mau untuk cari info ya. Iya, terus yang English testnya itu mencakup apa aja, Kak? Biasanya kan ada yang kayak IELTS atau TOEFL gitu. TOEFL itu. Kalau di Eropa, kita punya standar Eropa, ada A1 to 3, A1 to sama B1 to C1 to. Nah, di sini adalah bisa TOEFL atau IELTS atau Cambridge. Tapi mostly di kampus Kapta di Tor Vergata mereka butuh IELTS. Kalaupun kalian punya TOEFL, mereka masih terima. Yang penting dia standar gitu. dengan Eropa. Gitu. Jadi kita bisa milih ya, Kak, buat tes yang TOEFL atau IELTS atau yang tadi. Iya, kita bisa milih. Tapi lebih baik jika kalian mengambil IELTS karena itu sangat common di European system. Oh, terus yang IELTS gitu apa yang harus kita siapin, Kak, biasanya? Tesnya mencakup apa aja? Biasanya standar ya seperti TOEFL, kalian ada listening, writing, ada speaking juga kan. Di sini mirip-mirip, kalian kalau misalnya sudah pernah tes TOEFL, tes IELTS, insya Allah itu mudah. Tapi IELTS ini agak tricky karena dia menggunakan British accent yang dulu Kak Apta belajar di Indo masih American accent. Jadi transisi itu yang membuat Kak Apta harus put more effort dengan mendengarkan BBC podcast setiap hari. Itu Kak Apta harus diberikan waktu luang untuk mendengarkan podcast dari BBC gitu. Kita Kayak pakai Adele ya? Sidoarjo accent aja Iya, ya. kayak Adele nggak sih, Kak? Dia kan British ya. Iya. Jadi wah gitu guys. Kayak nggak bisa kalau kita itu ya. Lebih ke kalau biasanya anak SMA itu kan American ya. American, iya. Kalau di Indonesia juga pasti banyaknya American Iya. ya, Kak ya. Iya, jadi emang harus sebenarnya kan bahasa Inggrisnya nggak beda, cuman mengubah ke Aksennya. aja iya, ya kan. betul. Jadi kadang mungkin kita akan salah mendengar, salah tangkap dengan Betul, iya. aksen yang berbeda. Bisa loh itu. Sering nggak sih kita Iya. bahkan sesama yang pakai American accent aja kadang suka Kayak apa? apa tadi? Apa itu Emang harus tadi? dibiasakan berarti ya, Kak? Iya, betul. Apalagi jangan terlalu malu untuk try to speak. Kalian bukan native, jadi it's okay if
you do some mistake, nggak apa-apa, tetap keep going, don't feel embarrassed, just try. Dulu Kak Apta juga masih malu-malu awal-awal, terus lama-lama Kak Apta mencoba dengan ngobrol bahasa Inggris. At least Kak Apta coba ngobrol dalam sehari itu ada 1 jam ngobrol dengan bahasa Inggris aja, dan itu worth it. Dan sampai sekarang bahasa Inggris Kak Apta mungkin jadi bahasa kedua Kak Apta gitu. Berarti nyiapinnya emang sebelum masuk kuliah ya Kak ya? Betul. Tapi kalau conversation setiap hari di sananya itu pakai bahasa Italia atau Bahasa Inggris? iya bahasa Inggris? Untuk di Italia sendiri kita pakai bahasa local language-nya Italian, tapi untuk di kelas Kak Apta sehari-hari di university kita selalu pakai bahasa Inggris karena international. base University of Tor Vergata adalah Anglophone University, pada fokusnya di British education system dan Italian. Jadi Kak Apta campur-campur, ada bahasa Itali untuk ngobrol di supermarket atau Kak Apta beli makanan, tapi untuk di kelas Kak Apta full menggunakan bahasa Inggris. Berarti emang tetap kita harus belajar juga ya bahasa Itali. Iya betul. Saya untuk conversationnya Iya. setiap hari ya kan. Kalau Kalau- anak muda di sana kan mungkin Pakai bahasa Inggris oke Iya, lah. ya mereka anak muda di Roma khususnya, apalagi itu capital city, jadi mereka bisa bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya juga mudah dimengerti meskipun ada aksen Italian yang sangat kental. benar-benar. Berarti kalau udah di Itali kita harus bisa itu belajarnya. Nah, belajar bahasa Italinya itu tuh sebelum atau ketika kita Sudah udah keterima? Iya, sudah di Itali lah Iya, sudah di maksudnya, Itali. sudah di Itali. Kak Apta dulu setelah Kak Apta dapat letter of acceptance di University of Rome Tor Vergata, Kak Apta langsung cari online Italian course kayak di edX atau UTMY. Kak Apta lupa, di Duolingo juga bisa, tapi Duolingo nggak terlalu baik dan bagus karena grammarnya masih kadang berantakan dan tidak cocok untuk conversation dari live hari. gitu ya. Jadi Kak Apta dulu ikut online course yang murah dan gratis-gratis saja. Oh, ada ya? Iya ada, dan di website aja kalian cari di Google misalnya Italian conversation books gitu dan grammar. Mereka ada punya ebook yang gratis juga. Kalian mulai belajar di situ, dan banyak sekali YouTube yang tentang belajar Italian gitu dari native mereka sendiri. Jadi itu keren banget sih untuk hemat uang dan hemat waktu juga. Membantu Iya. untuk kita yang dari luar negeri yang nggak bisa bahasa Italia sama sekali. nggak Iya. sih, benar? Iya betul, dan sayangnya basic mereka selalu Italian in English, Italian dan English, bukan Italian dan Indonesian. Jadi kalian harus paham ketika kalian mengikuti Italian course pasti translatannya adalah bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Iya, benar juga. Jadi itu benar-benar sangat butuh bahasa Inggris yang baik untuk mengerti. Ya Ini berarti kalau misalkan Gimana? aku nih keterima di Itali. amin, amin. Tapi aku belajar bahasanya itu setelah aku sudah di Itali. Itu sebenarnya works nggak sih, atau ya worse Concerning. sebenarnya? Iya itu masih bisa, cuman mungkin awal-awal kalian akan merasa aduh susah banget mau ngobrol sama Pak Sopir, nggak bisa ya. begitu. Oh iya, benar. Karena itu sangat basic. Kita nggak bisa dong ekspektasi ke orang-orang seperti sopir bus atau security untuk ngomong bahasa Inggris, Inggris. karena kan itu negara Italia, harusnya kita appreciate dong mereka dengan belajar bahasa mereka begitu. Jadi itu menurut aku at least kalian belajar basicnya aja itu untuk menghormati dan untuk survive kalian pas sampai di Italia. Tapi jangan khawatir karena di University of Rome Tor Vergata kita dapat free Italian course sebelum mulai kelas. Biasanya untuk orientasi mereka kasih Italian course 3 bulan. Oh, Itu gitu. gratis dari kampus. Jadi kalian setelah orientasi pasti kalian bisa jago bahasa Itali gitu. Itu Istilahnya conversation ya. ya, itu kelasnya tuh barengan sama kelas aslinya Kakak atau gimana? Enggak, itu beda kelas lagi. Nanti dicampur seluruh international student yang mau belajar bahasa Itali dalam satu kelas gitu. Biasanya ada sampai 100 student di aula yang besar, ada juga yang online. Itu berarti- bisa milih ya. Iya, Online. terus Kak Apta sendiri tuh 3 bulan belajar bahasa Itali dulu baru pelajaran aslinya atau gimana Kak?
Iya, dulu Kak Apta karena udah belajar bahasa Itali di Indonesia setelah dulu ya? diterima, Lebih duluan iya. ya? Jadi Kak Apta nggak ngambil Keren. Italian course yang sampai 3 bulan. Kak Apta hanya ikut yang awal-awal waktu orientasi saja. Karena Kak Apta merasa sepertinya sudah cukup untuk belajar bahasa Itali. Kak Apta ingin mencoba belajar bahasa Eropa yang lain begitu. Apa itu? Sekarang Kak Apta lagi belajar bahasa Jerman dan bahasa Perancis karena itu adalah syarat kelulusan untuk BA Global Governance, yaitu bahasa Perancis B1 gitu. Keren. Berarti di universitasnya Kak Apta itu dituntut buat bisa language banyak ya Kak ya? Iya betul, karena bahasa juga sangat penting untuk karir kalian, biar nggak ada boundaries lagi, limit untuk ngobrol dengan orang lain, apalagi di Eropa dengan movement yang banyak sekali dari seluruh negara dimanapun Kita bakal datang ke Eropa gitu, dengan bisa bahasa mereka itu menjadi additional value buat kalian dan karir kalian. Ya tuh buat sobat Semamda yang menonton yang sering bilang nggak bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris. Iya, sekarang harus mulai belajar bahasa Inggris ya Kak ya tentunya. Benar. Betul. Saya kan penting banget ya. Iya, kalau nggak bisa kayak there yes no. Yes, no. Nggak No, bisa. No. Iya. Berarti tuh ditanyain orang kayak ya. Yes, Setidaknya I'm mungkin kalau untuk bahasa Inggris tuh kita bisanya sampai apa ya? B2 atau IELTS itu 6.0. Jadi sepertinya TOEFL 550. Cuman TOEFL sekarang, TOEFL yang ITB udah nggak diterima lagi di universitas di Eropa. Jadi mereka terimanya adalah TOEFL based computer. Jadi yang TOEFL IBT bukan lagi ITP yang menulis gitu. Benar. Berarti udah nggak yang TOEFL yang Iya. ya lama lagi ya. Berarti Iya. sekarang udah yang baru. Terus Kak Apta waktu pertama kali datang di Italia itu sendirian, bener-bener sendirian. Iya benar, Kak Apta pure datang sendirian, apalagi waktu itu COVID. Jadi Serem Kak Apta coba untuk terus survive sampai at least sampai kosan Kak Apta dengan selamat. Jadi Kak Apta mulai coba searching, waktu itu pun bahkan security di airport itu sangat limited. Jadi Kak Apta mau nyari security untuk tanya pun nggak nemu gitu. Apalagi taksi mungkin cuma 1-2 aja satu airport. Jadi sangat susah untuk mendapat COVID ya? Iya betul. Untuk naik kereta pun keretanya delay karena nggak ada penumpang gitu. Oh, berarti di sana benar-benar terbatas banget. Betul. Terbatas banget untuk perjalanannya kayak gitu ya. Iya betul. Berarti kalau udah di sana kita harus survive sendiri. Betul. Mencari sendiri, apalagi waktu itu COVID. Kalau sekarang udah rame gak sih Kak? Rame banget seluruh dunia, kayaknya seluruh turis Holiday di sana ya, Iya. datang ke Italia, apalagi Roma ya, terkenal banget dengan Colosseum, Fontana di Trevi, seperti itu. Ramai, dan juga bahkan pernah ke Apta ke City Center itu isinya semuanya ngomong bahasa Inggris, bukan lagi bahasa Itali karena terlalu banyak turis gitu. Kayak Bali nggak sih? Bener ya, di Bali ya, di Bali Banyak kita banget kayak turis. lebih banyak turis gitu. Berarti Kak Apta udah kemana-mana ya kalau di Italia. Ah, Kalau lagi iya. liburan tuh. Iya, kalau weekend biasanya ngapain Kak? Kak Apta kalau misalnya ada promo tiket kereta gratis gitu, Kak Apta pergi ke Northern Italy. Kalian pasti tahu Gunung Alps, Iya. Gunung es yang ada di Windows komputer kalian itu ada di Oh, iya. Italia. Jadi Kak Apta datang aja ke sana. Tiketnya murah, apalagi student di Italia itu murah-murah banget untuk tiket kereta. Jadi ya Kak Apta mungkin Sabtu Minggu ngajak teman Kak Apta untuk traveling ke kota lain begitu, atau enggak ya belajar untuk hari selanjutnya karena di Italia kita butuh effort lagi untuk belajar begitu. Di sana banyak wisata ya. Iya. Ya untuk kita yang turis berarti Yang banyak gini-gini ya. aja di Sidoarjo sih pasti Sini gini-gini sangat aja. bahagia sih. Jangan ada alun-alun kan. Nggak ada dong. Tapi di sana bener-bener udah rame kan ya. Rame banget, apalagi kan Seru Italia nggak sih, juga Kak? iya nomor 3 di dunia dengan destinasi yang paling bagus begitu. Seru nggak sih di sana? Iya, aku mau tanya Kak, apa pelajaran yang bisa Kak Apta ambil yang mungkin nggak bakal Kak Apta dapetin kalau misalnya di Indonesia? Mungkin cara belajar. Saya belajar. Cara belajar di Italia itu kayak sangat-sangat gila-gilaan begitulah bahasanya.
mereka itu belajar dengan serius dan mereka suka sekali bereksperimen. Misalnya kita mau melakukan proyek apa begitu, profesornya akan selalu support kita untuk mendapatkan itu. Profesor bahkan membantu mendanai itu agar kita Mendanai ya, kita sampai bisa mencapai mendanai. proyek tersebut. Dan mereka belajarnya juga 3 bulan sebelum ujian, itu minimal 3 bulan gitu. Kak Apta belajar sebelum ujian itu 4 bulan, 3 bulan begitu. Karena kalau belajar dekat-dekat, apalagi satu malam, itu nggak akan bisa. Dan di situ Kak Apta mulai menyadari bahwa ini nggak akan Kak Apta dapat di Indonesia. Juga Iya, betul. setelah Kak Apta menginjak ke Italia, banyak sekali peluang yang bisa Kak Apta dapatkan. Misalnya Kak Apta exchange ke Germany, atau Kak Apta melakukan bisa ya study research di Netherlands, yaitu di Radboud University. Kak Apta pernah ke sana untuk short course Seru banget. di environmental science major. Jadi banyak sekali peluang terbuka untuk mahasiswa internasional yang ada di Uni Eropa atau di Italia sendiri. Susah nggak sih untuk berteman? Iya, Kak. Extrovert nggak ya orang-orang sana itu? Ini gampang-gampang susah ya, karena Kak Apta sendiri memakai hijab, dan Kak Apta kita kan muslim iya, ya, tidak iya. bisa makan babi, tidak bisa minum, sedangkan mereka untuk mendapatkan teman adalah mengajak minum, mengajak makan dan Kebar gitu ya, Kak? makanannya Party. pun iya, makanannya Pesta. mungkin tidak halal untuk Kak Apta, jadi itu mungkin jadi obstacle. Tapi nggak melulu seperti itu, karena Kak Apta punya teman terdekat sekarang. Dia dari Rusia, dia juga sangat open minded dengan Kak Apta, dan itulah Kak Apta akhirnya punya teman dekat gitu. Berarti sedikit susah ya untuk Iya. pernah dapat apa sih kalau misalkan zaman sekarang kita yang dikucilkan, pernah nggak sih dikucilkan? Kalau itu nggak ada ya, belum pernah. Dan pembulian di Italia sendiri juga termasuk rendah, tidak seperti negara-negara di Asia. Dan di Italia sendiri mereka orangnya sangat welcome dengan foreigners gitu. Mereka lebih open minded. Kalau misalnya kalian dari manapun berada, kalian niatnya untuk study di Italia, mereka sangat support kalian. Jadi tidak ada pembulian atau pengucilan seperti supportive itu. ya, Kak? Iya. Yang support banget nih ya sih Kak, benar. Iya. Terus nih, karena kita udah mau selesai ya teman-teman, Kita jadi sudah sedih. diburu-buruin para kru Ya itu untuk kru di belakang udah. Ayo. Nah ini yang terakhir, pertanyaan terakhir buat Kak Apta. Adakah pesan-pesan buat Sobat Semamda yang ada sedang di menonton? rumah, yang nonton, yang dimanapun gitu? Iya. Sih ada dong. Kak Apta cuman pengen berpesan, merantaulah, kuliahlah ke luar negeri, karena dengan kuliah ke luar negeri kalian akan paham banyak sekali hal-hal yang belum pernah kalian pelajari atau belum pernah kalian lihat. Dengan kalian berkuliah di luar negeri, itu akan meningkatkan daya juang kalian dan rasa untuk surviving di negara orang. Itu sangat challenging, dan itu membuat kalian akan memiliki additional value di masa depan gitu. Keren. Oke, tepuk tangan dulu buat Kak Apta. Benar-benar. Oke, jadi thank you so much Kak Apta sudah meluangkan waktu untuk Dari berbincang. Italia ke Iya, Sidoarjo. berbincang dengan Makasih kami dan banyak. berbagi ilmu buat sobat-sobat Semamda yang ada Di rumah semuanya, bener. Oke. Jadi guys, karena kita sudah diburu-buru oleh kru, ya itu krunya di belakang. Belakang, sudah. iya. Ayo selesai. Jadi kita udah harus menutup episode menutup kali dan ini. dadah, sedih. Dadah. Jadi Iya. inilah Kak Apta Dan aku Hanum Alia Olio. dan aku Nova Spaghetti. See See you on the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang terakhir kita bakalan bilang Semamda Do the best ya, Kak. Kak ya. Oke, 1, 2, 3. Semamda do the best. Dadah. Bye